teman-teman Sobat ASN, jumpa kembali dengan saya dalam Ngobrol bareng Susan. Nah, tentunya masih tetap dengan topik-topik menarik, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada saya, baik melalui kanal YouTube, di kolom komentar ya, maupun melalui kanal yang lain seperti di Instagram atau di WhatsApp atau melalui email. Nah, tentunya sebelum kita membahas ya topik yang akan kita kupas ya kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga bagikan like ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi dan video-video terbaru dari saya, tentunya dengan topik-topik menarik yang bisa dibahas ya. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan ya. Nah, ada pertanyaan ya. Jadi Mbak Susan, apakah ada contoh SKP tubel format lengkap? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, nah di sini perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk tubel ya, pegawai tubel tentunya ada jenis pegawai tubel ya, teman-teman semua. Ada yang tubel dengan beasiswa atau full meninggalkan tugas kantor, dan ada yang tubel mandiri dengan biaya sendiri. Nah, kondisi yang akan saya bahas ya pada kali ini adalah SKP bagi pegawai tubel yang meninggalkan pekerjaan kantor. Nah ya, jadi betul-betul ketika yang bersangkutan itu tubel, itu tidak bekerja di kantor ya, berarti meninggalkan tugas-tugas kantor ya. Nah, seperti apakah format SKP pegawai tubel ya yang tentunya meninggalkan tugas di kantor selama tubelnya? Kita simak ya. Nah, di sini tentunya ada beberapa timeline ya, timeline kronologi waktu bagi teman-teman yang akan menjalankan tubel ya. Jadi ada kondisi sebelum tubel ya, ada kondisi akan berangkat tubel ya, kondisi saat tubel di sana, dan kondisi ketika akan pulang ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 4 kondisi ya. Berarti format SKP-nya juga menyesuaikan. Nah, yang pertama adalah SKP sebelum tubel, yang mana pegawai ini statusnya masih bekerja di unit ya. Nah, jadi SKP tubel, jadi kemudian yang kondisi yang kedua adalah SKP tubel, yaitu ketika yang bersangkutan itu masuk semester 1. Nah, semester 1 kan biasanya nggak dimulai di awal tahun ya, pastinya dimulainya di tengah-tengah nih atau di tengah tahun berjalan. Nah, berarti di awal tahun masih ada sisa-sisa pekerjaan ya di unit kerjanya, lalu semester satunya tubel. Nah, ini adalah kondisi yang kedua. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah SKP tubel full ya. Jadi tidak bekerja lagi di kantor ya, bisa semester 2, semester 3 di tahun selanjutnya, atau semester 4 ya untuk mereka yang mengambil program doktoral ya, dan tahun-tahun sebelumnya, tentunya sebelum lulus ya. Jadi ini full di kampus ya. Lalu kondisi yang keempat adalah SKP tubel, yaitu ketika pegawai tersebut sudah semester 4 ya, atau semester akhir, dan setelah lulus akan kembali ke instansi asal. Nah, kira-kira seperti apa ya untuk bentuk-bentuk SKP tersebut? Nah, kita cek ya. Nah, di sini ada SKP sebelum tubel ya. Saya ambil contoh bidan penyelia. Nah, sebelum tubel ya, seperti biasa yang bersangkutan menyusun SKP sebagai pejabat fungsional bidan penyelia di puskesmas, dengan pejabat penilai kinerjanya adalah kepala puskesmas. Nah, di sini kita bisa melihat, oh di sini bentuknya program, mohon maaf, bentuknya adalah SKP kualitatif ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada sekitar 3 rencana hasil kerja. Nah, tentunya rencana hasil kerja ini sudah didialog kinerjakan di dalam matriks peran hasil ya dengan kepala puskesmasnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 rencana hasil kerja. Yang pertama, ibu hamil dengan kehamilan fisiologis dan patologis mendapatkan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care sesuai perannya dalam SOP atau flowchart. Yang kedua, ibu hamil dengan kehamilan fisiologis dan patologis mendapat penanganan persalinan sesuai perannya dalam SOP atau flowchart layanan persalinan. Dan yang ketiga adalah rekam medis ibu hamil dengan kehamilan fisiologis dan patologis, serta register kohortnya tercatat secara lengkap, diarsipkan dengan baik, dan dilaporkan tepat waktu. Nah, ini adalah RHK yang ketiga. Nah, karena pegawai ini belum tubel ya, istilahnya belum tahu ya lulus atau enggak, misalnya ya diterima atau enggak, jadi ya SKP-nya masih
masih oke ya. Atau misalnya belum tahu berangkatnya kapan ya, udah dapat apa namanya, beasiswa tapi belum tahu masuknya kapan ya, atau enrollnya kapan. Nah, berarti SKP yang disusun seperti ini ya. Kemudian ya, di bulan Februari ya, pegawai tersebut mendapatkan pemberitahuan ya bahwa diterima untuk program ya, program di kampusnya ya, untuk melanjutkan pendidikan. Nah, berarti pegawai yang bersangkutan ya, selain 3 RHK yang sudah disusun di awal tahun, atasannya selaku kepala puskesmas ya, menambahkan 2 rencana hasil kerja ya, menambahkan 2 rencana hasil kerja ya. Nah, rencana hasil kerjanya rencana hasil kerja yang seperti apa? Nah, tentunya terkait dengan tugas-tugas selama tubal ya. Namanya tugas belajar. Ya, berarti yang dimasukkan ke RHK di sini adalah hasil dari belajarnya ya. Nah, RHK capaian akademis yang pertama adalah hasil evaluasi akademik semester 1 memuaskan ya. Nah, ukuran keberhasilannya adalah nilai IPK di atas 3 ya. Nah, jadi memuaskan di atas 3. Selanjutnya ditambah lagi nomor 5 ya, RHK capaian akademis yang kedua, yaitu kuliah jarak jauh kepada rekan kerja setingkat tentang resume yang diperoleh dari studi. Nah, jadi atasannya atau kepala puskesmasnya menginginkan ya bidan tersebut sharing knowledge ya, atau transfer knowledge kepada teman-temannya yang tidak tubal ya, supaya ya setidaknya ada ilmu yang bisa dibagi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ditambahkan 2 RHK capaian akademis ya di dalam 1 SKP. Nah, ini sebelum tubal tapi akan berangkat semester 1. Nah, sekarang kondisi yang ketiga adalah ketika pegawai tersebut sudah full tubal ya. Jadi dia di tahun kedua atau tahun ketiga full tubal ya, tidak mengikuti atau mengerjakan pekerjaan kantor lagi ya, karena sudah full di kampus. Nah, kalau kondisinya sudah full tubal, maka RHK-nya ya cukup seperti ini saja ya. Hasil akademik semester 2 sampai dengan 3 memuaskan ya, misalnya nilai IPK-nya di atas 3. Kemudian kuliah jarak jauh kepada rekan kerja setingkat tentang resume yang diperoleh studi ya. Seperti ini ukuran keberhasilannya. Bu, apakah boleh ditambahkan ya RHK-nya dengan ekspektasi akademis yang lain? Tentu saja boleh. Ya, misalnya atasannya ingin bawahannya ini menyusun learning journal misalnya ya. Karena misalnya kuliah jarak jauh ini agak sulit terrealisasi. Misalnya bidan ini sekolahnya jauh ya, ke luar negeri yang beda waktunya 12 jam ya. Maka kuliah jarak jauh ini kan nggak mungkin. Sehingga boleh diganti misalnya jadi learning journal, atau laporan pembelajaran, atau laporan hasil belajar ya, atau laporan tugas ya, tugas kuliah dan lain sebagainya. Ini fleksibel, boleh diganti yang nomor 2 ini ya. Tapi kalau nomor 1 ini harus ada ya. Karena apa? Karena evaluasi kinerja pegawai yang tubal diambilnya dari sini ya, dari evaluasi akademik. Nah, ini untuk kondisi tubal ya di semester 2, 3 dan seterusnya, yang mana pegawai tersebut sudah full kuliah di kampus. Nah, sekarang kondisi yang keempat, yaitu tubal semester 4 atau tubal semester akhir dan pulang ya. Nah, jadi katakanlah di bulan Juli sudah selesai tubalnya ya kan. Nah, bulan Juli sudah selesai, berarti bulan Agustus sudah kembali bergabung di Puskesmas Sehat Selalu Yes ya. Nah, berarti SKP-nya 2 RHK pertama ini RHK tubal. Nah, RHK nomor 3, 4, 5-nya RHK di kantor. Nah, kebetulan pimpinannya atau kepala puskesmasnya merasa, oh ya sudah, ini kan 3, 4, 5 nih. Apa namanya? Samakan saja RHK-nya ketika dia sudah pulang dengan sebelum pulang, karena ketika pulang itu kan tengah tahun berjalan nih ya. Jadi mungkin masih penyesuaian, masih jet lag dan lain sebagainya, jadi diberikan RHK ya, 3 RHK yang sama seperti RHK yang belum tubal. Nah, apakah atasan boleh memberikan ekspektasi yang lain selain dari ini? Boleh aja ya. Intinya yang penting memenuhi ekspektasi pimpinan ya, karena kan kemampuan kapabilitas pegawai itu yang paling tahu adalah atasan langsungnya ya. Nah, kalau ini saya mencontohkan menggunakan RHK yang sama supaya terlihat ya pemetaannya itu seperti apa ya. Nah, jadi sebetulnya
sebelum tubel dengan tubel semester akhir sampai dengan pulang itu sama, hanya saja dibalik aja gitu ya. Jadi 1-2 itu RHK tubel, yang selanjutnya RHK di tempat kerja yang sesuai dengan hasil dialog kinerja. Nah, dengan kata lain 3-5 bisa sama, bisa beda dengan SKP sebelum tubel ya. Jadi sangat fleksibel tergantung atasannya ya. Apakah atasannya mau menambahkan yang lain atau mengubah ekspektasinya atau tidak ya. Namun petanya seperti itu ya. Jadi ada RHK ketika tubel dan ada RHK setelah pulang tubel ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, nah demikianlah ngobrol kita ya pada episode kita kali ini tentang SKP tubel. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pencerahan sehingga rekan-rekan yang akan tubel itu tidak mengalami kebingungan lagi. Aduh, bentuk SKP-nya seperti apa ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang akan tubel, selamat menempuh pendidikan, semoga diberikan kelancaran, diberikan semangat, diberikan kekuatan sehingga pulang ya ke instansi masing-masing dengan gelar dan hasil yang memuaskan. Nah, kepada rekan-rekan yang memiliki bawahan atau anggota tim yang akan tugas belajar, nah boleh disampaikan ya tadi informasi yang tadi sehingga dalam penyusunan SKP-nya pegawai yang akan tubel tidak merasa terbebani ya. Oke, baik. Teman-teman sobat ASN semua, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita jumpa lagi di video-video ngobrol selanjutnya dengan topik-topik lain yang juga tidak kalah menarik. Dadah, Assalamualaikum.